Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ya, cara meningkatkan berat badan. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali kepada topik ya, yaitu tentang cara meningkatkan berat badan ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kepada inti topik yang akan saya sharingkan kepada teman-teman, saya ingin menyapa juga ya, karena topik ini juga bagian dari komentar atau pertanyaan teman-teman ya yang ada di video yang lalu, itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa komentar dari teman-teman ya, terutama dari subscriber setia ya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya ya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi cepat membaik ya, cepat sembuh ya, semakin sehat, semakin damai, semakin bahagia ya, dan sukses selalu. Baik teman-teman ya, ini yang pertama dari Sulindra Lampung ya. Ini yang Mas Sulindra ya di Lampung ya. Ini Lampung Timur ya. Hadir Pak, salam sehat untuk semuanya ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semakin sehat ya, semakin semangat ya untuk berjuang terus ketika kita masih ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman ya, sampai menuju ke sembuh total ya. Mudah-mudahan kita akan cepat disehatkan ya, diangkat penyakitnya atau gangguan ini hingga membaik gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya dari Mas Yudi Rubianto ya, ini di Tegal, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semakin sehat dan cepat sembuh total. Itu seperti itu. Nah, kemudian juga dari Tatik Haryati ya. Nah, ini salam berbagi sehat, badai pasti berlalu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Kemudian dari Mas Wawan Bintang ya di Lampung Selatan ya, Lampung Selatan. Ini sudah sembuh ya, tetapi masih selalu mengikuti sharing. Nah, ini bagus ya. Mudah-mudahan kita sebagai istilahnya untuk menjaga agar secara fisik, secara mental itu menjadi semakin membaik ya. Terima kasih Mas Wawan atas kehadirannya ya. Tuh. Kemudian dari Siti Fatimah ya. Salam sehat selalu, badai pasti berlalu ya. Alhamdulillah Pak, semakin hari semakin membaik dan terima kasih atas penjelasannya. Memang betul kata Bapak, terima kasih banyak ya. Terima kasih, mudah-mudahan
bisa memotivasi dan teman-teman semua ya semakin bangkit ya, semakin bangkit, semakin bersemangat di dalam berikhtiar hingga sembuh total. Insya Allah itu semuanya pasti akan baik-baik saja. Ini hanya proses yang harus kita jalani ya, harus kita syukuri ya. Ini adalah memang cara yang maha kuasa ya kepada diri kita ya, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita ya, untuk berproses supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa ya, akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya dari Mama Ilham ya. Mama Ilham ini salam sehat selalu Pak Guru. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Ini Mama Ilham di Cirebon kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan semakin sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kemudian berikutnya dari yang punya akun Ajo Pardi ya. Ini kalau tidak salah di Sukabumi ya, Sukabumi ya. Salam sehat Pak, alhamdulillah semakin kesini semakin membaik. Badai pasti berlalu Pak. Iya, semangat selalu ya. Insya Allah akan cepat sembuh total. Nah, kemudian dari Pungkas Setiawan ini kalau tidak salah di Cilacap ya, Cilacap Jawa Tengah ya. Assalamualaikum Pak Gito, semoga selalu sehat ya. Amin. Pak, sensasi keliengan sama sempoyongan kok awet ya. Udah 3 minggu yang masih terasa sempoyongan, tapi tetap aman Pak. Kadang bikin cemas. Ya memang ini adalah ini apa ya. Ya sensasi-sensasi kadang seperti itu ya. Jadi kadang ada yang sering muncul ya, bahkan ada yang kita sudah agak lama sebenarnya mengalami itu tetapi tidak hilang-hilang ya, terutama ini keliengan, sempoyongan ini memang kadang agak lama selagi kita memang masih kecemasan itu masih ada, itu seperti itu ya, artinya kecemasan yang berlebihan. Jadi ya memang kita harus berjuang juga ya, tetapi pasti nanti akan terlewat ya, pasti akan terlewat. Jadi seiring berjalannya ikhtiar kita ya, pasti itu akan membaik ya. Jadi tidak usah cemas ya, tidak usah takut ya, pokoknya jalani saja dengan sabar, dengan syukur ya. Ya kita selalu berikhtiar. Contohnya kita masih merasa sering sempoyongan, itu tandanya karena keseimbangan tubuh kita itu memang perlu kita latih ya. Di saat kita mengalami kecemasan itu memang sensasinya kadang seperti itu. Nah maka dari itu ya memang kita tetap menjaga 5P-nya ya. Jadi pola makannya kita jaga, kemudian pola hidupnya kita jaga, pola pikirnya kita jaga ya, pola perilakunya juga kita tingkatkan supaya menjadi lebih baik ya, pola spiritualnya juga kita tingkatkan supaya menjadi lebih baik. Nah itu insya Allah nanti akan membaik dan diiringi dengan contohnya gerak ya, gerak badan lah, contohnya sering berjalan. Nah ini untuk melatih keseimbangan tubuh ya. Biasanya ketika kita masih cemas memang kadang oleng ya, kadang oleng, keliengan, sempoyongan itu seperti itu ya. Walaupun kadang menghilang ya, tetapi kadang tiba-tiba datang lagi. Nah itu pun sebenarnya hal biasa, maka tidak usah dicemaskan, tidak usah ditakutkan. Pasti nanti berproses lah, akan terjadi progres dan akhirnya menjadi lebih baik ya. Pokoknya secara mental kita tidak usah khawatir, jadi ini hanya proses, tetapi kita tetap berusaha, yaitu caranya tadi ya, dengan cara kita menjaga dengan 5P-nya, kemudian kita imbangi dengan gerak tubuh ya, contohnya olahraga ringan ya, dengan jalan kaki misalkan. Selain itu juga kita tingkatkan juga ya pendekatan-pendekatan seperti pendekatan spiritual kita. Contohnya kita melakukan meditasi, relaksasi, afirmasi, itu penting sekali ya. Nah itu juga sudah ada panduannya ya di video-video saya yang lalu. Nah silahkan itu dipraktekkan ya, insya Allah nanti akan cepat membaik ya. Ini buat Mas Pungkas Setiawan ya itu. Nah kemudian berikutnya ini
Herlina Mirasilvia ya, dari Mbak ini ya, Mbak Herlina Mirasilvia ya. Masih ada sensasi cemasnya ada. Nah ya, nanti kita bahas ya, bersama dengan yang lain karena yang menanyakan hal ini juga banyak ya. Tetapi intinya sebenarnya seperti itu. Jadi ketika masih ada kecemasan, memang kita harus berproses, tetapi dalam kita menjalani itu, jadi kita selalu sadar diri, sabar, syukur ya, kita jalani dengan ikhlas, bahkan pasrah, yaitu nanti semuanya akan berlalu kok, itu seperti itu. Nah kemudian ini ya, ini dari Suharsoyo ya, dari Suharsoyo ini Assalamualaikum, saya makannya sudah enakan pakai, tapi berat badan kok gak naik-naik. Nah ini nanti saya jelaskan ya, jadi bagaimana caranya menaikkan berat badan. Nah kemudian ini hampir sama ya, dari yang punya akun Hira Alma ya, Hira Alma di Jakarta ya. Ini Jakarta hadir Pak. Pak sudah 2 tahun hidup sama sensasi, tapi berat badan belum naik. Caranya gimana ya biar cepat naik berat badannya? Nah itu teman-teman, jadi memang kasusnya itu banyak seperti itu, yang sebenarnya hampir sama. Saya dulu juga mengalami berat badan saya turun itu sampai 10 kilo teman-teman ya. 10 kilogram itu ya ini sangat berubah, jadi wajahnya kelihatan pucat, kurus ya, pokoknya nggak kelihatan cerah ya, itu seperti itu. Bahkan ketika kita berjalan ya, ketemu dengan teman-teman ya, itu selalu mengomentari kenapa Pak Gito sekarang kurus seperti itu. Nah itu menjadikan saya semakin cemas seperti itu teman-teman ya, hanya ditanya seperti itu saja ya, karena terlalu sering pertanyaan seperti itu. Tetapi alhamdulillah ya, semuanya itu sudah berlalu dan sekarang kembali normal. Bobot saya ini sudah normal kembali, jadi buat saya di 75 kg ya. Dulu pada saat sedang kurus ya, itu turunnya 10 kilo, jadi hanya 65 dulu, itu sudah kelihatan kurus, itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, jadi cara meningkatkan berat badan ya, walaupun memang kadang kita makan itu sudah enak ya, tetapi makannya juga sudah agak banyak ya, tetapi kok masih tetap kurus. Nah ini kenapa? Nah ini kadang membuat kita menjadi cemas dan bingung ya, itu seperti itu. Tetapi ketika kita sudah paham, sebenarnya enggak juga ya, karena ternyata faktor yang membuat kita kurus itu juga tidak hanya faktor fisik ya. Faktor fisik contohnya yaitu ketika kita makan banyak ya, otomatis kita akan menjadi gemuk kan, seperti itu ya. Tetapi ternyata enggak. Nah itu karena memang ada faktor psikisnya ya, yang membuat kita itu menjadi kurus walaupun makannya banyak. Nah itu teman-teman. Nah maka kita lihat ya, jadi ketika kita masih merasakan kurus atau berat badan kita turun, apalagi tidak naik-naik, itu sebabnya itu biasanya yaitu yang pertama karena memang secara fisik kadang tidak nafsu makan, jadi nafsu makannya itu masih kurang banyak lah, itu seperti itu. Nah itu juga bisa ya, makan minum itu masih terlalu sedikit ya, itu kadang juga membuat kita menjadi kurus itu. Nah kemudian apalagi yang makannya masih susah, contohnya ketika makan rasanya nggak enak, rasanya kepahit-pahitan, kemudian kadang makan kemudian mual. Nah itu kadang juga menjadikan kita makannya sedikit. Nah ketika seperti itu ya akhirnya badan kita menjadi kurus ya. Itu kalau faktornya dari segi fisik itu memang seperti itu ya. Tetapi bisa juga ya kita kurus itu memang karena anxiety teman-teman, atau karena cemas berlebih. Nah karena yang namanya orang cemas yaitu sangat menguras energi teman-teman. Walaupun kita habis makan katakanlah ya,
secara kalori kan berarti penuh ya udah ya, tetapi begitu cemas datang ya, nah itu energi itu terserap hampir semuanya ya, terserap semuanya ke kecemasan kita itu. Nah akhirnya kita merasakan lemes ya, merasakan tidak bertenaga. Nah itu seperti itu. Jadi seolah langsung habis lah, itu seperti itu. Nah ketika memang sumbernya dari kecemasan ya, itu ya walaupun kita makan banyak, kalau kita tetap cemas, kita tetap kurus teman-teman. Itu seperti itu. Nah nanti ada tipnya lah bagaimana untuk mengatasi seperti itu. Nah kemudian sebab lain lagi itu bisa juga, kadang juga bisa dari efek obat teman-teman. Jadi memang efek obat itu kadang ada yang menggemukkan, tapi ada yang mengkuruskan. Nah itu seperti itu. Nah ketika teman-teman juga masih kok selalu konsumsi obat, atau apalagi sudah jaraknya durasinya cukup panjang nih, nah itu kadang juga ada efeknya. Nah itu bisa jadi kadang menurunkan berat badan juga, atau kita menjadi kurus, itu juga kadang bisa juga dari efek obat. Nah maka yang terpenting adalah sekarang solusinya ya. Solusinya bagaimana caranya supaya kita bisa meningkat kembali ya berat badan kita, supaya kelihatan segar ya, kelihatan cerah dan seterusnya, bahkan kita menjadi lebih energik dan seterusnya, pokoknya kembali seperti sedia kala lah, itu seperti itu. Nah caranya adalah ya, yang pertama ya, kalau memang dari faktor makanan tadi masih kurang makannya, atau kurang selera, kurang nafsu ya, itu memang harus sedikit dipaksa teman-teman. Jadi dipaksa makan. Kalau memang porsi besar itu belum bisa ya, usahakan porsi kecil tapi sering ya, porsi sering ya, termasuk minum juga jangan air putih terus ya, usahakan separuhnya manis lah, itu seperti itu. Jadi kalau habis minum air putih ya, kemudian minum berikutnya kemudian yang manis. Nah itu biasanya itu nanti akan mudah untuk kembali gemuk lagi teman-teman ya. Jadi faktor makanan itu sangat menentukan juga ya. Tetapi kalau makannya masih susah ya, memang harus kita sedikit memaksa, karena ya memang untuk meningkatkan satu-satunya jalan secara fisik ya, termasuk makan harus cukup ya, makan minum itu harus cukup, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua yaitu tadi ya, jadi kalau yang makannya masih susah, caranya makan sedikit-sedikit tapi sering, itu seperti itu. Minumnya ya sama, sedikit-sedikit tapi sering itu. Katakanlah kalau minum 1 gelas langsung habis mungkin susah ya, ya semampunya setengah gelas nggak apa-apa, tetapi selang beberapa waktu kemudian minum lagi. Jadi akhirnya nanti dalam 1 hari ya sekitar 8 gelas itu terpenuhi itu. Dan jangan air putih semua, tapi usahakan ada manisnya, itu insya Allah nanti berat badan juga akan meningkat, itu seperti itu. Nah kemudian ketika kita cemasnya ini memang disebabkan dari maksud saya berat badannya turun, itu disebabkan dari faktor kecemasan ya. Nah ini memang kita harus bisa istilahnya mengurangi kecemasan itu. Nah caranya bagaimana ya? Caranya ya yang paling pokok itu adalah menenangkan pikiran kita ya, menenangkan pikiran kita. Kemudian faktor-faktor apa yang membuat kita selalu cemas, nah itu kalau bisa ya, kalau bisa itu memang harus kita istilahnya lawan teman-teman ya. Jadi ketakutan itu memang harus dilawan. Jadi kalau kecemasan itu biasanya diiringi dengan ketakutan. Nah itu harus kita lawan ya, dengan alasan-alasan yang menurut kita itu bisa menguatkan mental kita ya, mental kita. Contohnya misalkan ketika kita masih takut terhadap makanan-makanan pantangan ya, nah itu harus kita lawan ya. Kita tidak harus mantang terus ya, tetapi cukup kita kendalikan saja, karena untuk sehat pasti dibutuhkan makanan. Nah semakin makanan itu bervariasi, semakin kompleks ya, itu akan semakin
kebutuhan tubuh kita akan nutrisi itu semakin terpenuhi sehingga kita menjadi semakin sehat dan akhirnya berat badan pun akan meningkat. Nah, contohnya kita harus punya itu. Jadi argumen-argumen yang menguatkan mental kita. Nah, itu silahkan saja di setting sendirilah seperti itu. Walaupun sebenarnya di video yang lalu itu tentang khusus mengatasi kecemasan juga ada ya, itu bisa ditonton kembali ya, silahkan dicari saja judul-judulnya, itu akan cukup membantu itu seperti itu. Nah itu kemudian usahakan itu kurangi ya, atau hindari obat-obat yang bersifat kimia, karena ketika kita makan obat dalam jangka waktu yang panjang, nah itu tadi termasuk efeknya juga kadang kita menjadi kurus ya. Nah itu kalau bisa dikurangi, syukur bisa dihindari, itu seperti itu ya. Biasanya ketika kondisi kita semakin membaik, nah seharusnya obat itu semakin bisa dihindari, itu seperti itu. Nah, itu bisa dilatih teman-teman ya. Karena apa? Karena sebenarnya itu bisa kita ganti ya. Ganti yaitu katakanlah makanan sebagai obat, itu seperti itu. Jadi seperti kita memandang orang normal saja ya, itu kan kenapa dia menjadi sehat, karena memang makan minumnya cukup, itu aja sudah sehat, itu seperti itu ya. Nah itu harus dimulai dari mindset, dari pikiran kita. Jadi makan untuk sehat, semua makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Nah kalau mindset kita sudah seperti itu ya sudah, jadi ya termasuk makanan bisa sebagai obat, itu seperti itu. Nah selain itu ya mungkin makannya masih kurang selera, itu bisa rajin minum ini temulawak ya, minum temulawak atau minum air kunyit. Nah itu juga biasanya akan menambah nafsu makan, itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir itu usahakan juga ada gerak ya, ada gerak atau olahraga ringan lah, sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Yang penting usahakan sampai keringat keluar ya, entah itu hanya jalan kaki, entah itu melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik, walaupun itu hanya di lingkungan rumah, itu tidak apa-apa ya, seperti itu. Jadi memang tubuh kita disetting untuk bergerak ya. Jadi kalau secara fisik yang penting kita sudah menjaga makan minum cukup, istirahat cukup, gerak cukup, sebenarnya itu sudah sehat secara fisik ya. Tetapi kalau masih ada rasa-rasa yang belum nyaman ya, nah itu memang karena psikis ya, karena pikiran, karena perasaan ya, karena emosi ya, itu seperti itu. Nah itu yang juga harus kita pahami, dan insya Allah pasti bisa teman-teman ya, pasti bisa. Cuma memang untuk mengenali itu kan yang lebih paham diri kita sendiri ya. Jadi yang kita pokoknya berusaha kita sadar diri lah, itu seperti itu. Sadar artinya kita bisa menemukan kekurangan diri kita dan berani memperbaiki kekurangan kita. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan insya Allah juga berat badan akan meningkat dengan sendirinya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.